Mantap, kejutan hari Senin penuh berkah, Bojan Hodak sudah punya gambaran starting line up Persib saat hadapi Bhayangkara FC. Pengakuan jujur Ahmad Juprianto jelang Persib versus Bhayangkara bisa bikin bobotoh merinding. Mantap, kabar baik, negara raksasa Amerika Latin bantu Persib lewat cara luar biasa ini. Eksperimen Bojan bantu Alberto sampai. Jadi kayak begini, semuanya auto kaget. Keputusan sangat nekat dan berani Rahmat Irianto jelang Persib vs Bhayangkara di luar dugaan lakukan ini. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Mantap, kejutan hari Senin penuh berkah, Bojan Hodak sudah punya gambaran starting line up Persib saat hadapi Bhayangkara FC. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengaku sudah memiliki gambaran starting line up yang akan diandalkannya saat hadapi Bhayangkara FC. Menghadapi Bhayangkara FC, Persib dipastikan tidak akan diperkuat dua gelandang terbaiknya, Mark Klok dan Deddy Kusnandar, karena terjerat skorsing. Selain Klok dan Dado, Persib pun masih belum bisa dipastikan bisa melibatkan Edo Febriansa dan Kevin Ray Mendoza saat menghadapi Bhayangkara FC nanti. Terlepas dari absennya Klok dan Dado serta belum pastinya Edo dan Kevin Mendoza dilibatkan, Bojan Hodak lebih fokus mempersiapkan tim dengan komposisi pemain yang ada. Bahkan, Bojan Hodak mengaku sudah memiliki gambaran tim yang akan diandalkannya saat meladeni Bhayangkara FC. Ya tentu saya sudah punya itu, tegas Bojan Hodak. Pengakuan jujur Ahmad Juprianto jelang Persib versus Bhayangkara bisa bikin bobotoh merinding. Perubahan waktu latihan di bulan Ramadan rupanya membuat skuad Persib Bandung terpaksa mengubah rutinitasnya. Hal itu diambil lantaran semua pemain perlu menyesuaikan diri dengan program latihan dan waktu istirahat. Namun semua proses adaptasi itu tak sepenuhnya berjalan mulus seperti yang dirasakan pemain bertahan Persib Bandung, Ahmad Juprianto. Ia mengatakan hal yang paling sulit untuk ditaklukkan ialah mencari waktu istirahat terbaik. Kata Jupe, sapaan Ahmad Juprianto. Biasanya ia mulai beristirahat pada pukul 10 dan bangun menjelang waktu subuh. Namun khusus bulan Ramadan, ia harus mengubahnya karena berbenturan dengan waktu sahur. Hari biasa kita idealnya tidur jam 10, bangun jam 4 atau 5. Tapi karena bulan Ramadan, ini berubah waktunya doang, tutur Jupe. Sehubungan dengan perubahan waktu berlatih ke malam hari, maka ia lebih memilih untuk langsung beristirahat ketika selesai latihan dan bangun di waktu sahur. Setelah melakukan sahur dan sholat subuh, baru Jupe melanjutkan waktu istirahatnya dan bangun lebih siang. Kayak misalnya kita tidurnya cuma 4-3 jam, nanti kita ganti habis sahur atau sholat subuh kita tidur lagi, tutupnya. Mantap, kabar baik, negara raksasa Amerika Latin bantu Persib lewat cara luar biasa ini. Sebagai pelatih, Luizino Passos yang berasal dari Brazil yang juga merupakan negara raksasa Amerika Latin itu tegus menjaga kebugaran dirinya. Hingga ia punya cara khusus untuk tetap membuat fisiknya terjaga. Pelatih kiper Persib Bandung ini yakni dengan melakukan olahraga di tempat kebugaran setiap hari. Dia melakukan latihan mandiri sebelum memberikan menu latihan untuk penjaga gawang. Saya suka melakukan latihan mandiri karena itu sangat penting bagi saya. Posisi saya adalah pelatih kiper, dan saya harus peduli terhadap kondisi fisik karena saya harus memiliki tendangan yang keras, kata Luizino Passos. Bukan hanya itu, Passos menyatakan dirinya harus memberikan contoh juga untuk pemain supaya punya fisik yang bagus. Kebugaran sangat penting bagi seorang atlet profesional, sebab setiap hari bergelut dengan kegiatan yang menguras fisik. Saya harus menjadi contoh bagi para kiper supaya mereka terus mengikuti cara saya menjaga tubuh, mengikuti gaya hidup saya dengan berlatih dan mengolah tubuh, ungkap pelatih asal Brasil ini.
Ini sangat penting dan saya ingin memberi edukasi soal ini. Kalian bisa lihat bagaimana kami berlatih dan itu tidak mudah. Dibutuhkan kondisi fisik yang prima bagi saya, lanjutnya. Pasos mengatakan di usianya yang hampir 50 tahun, menjaga pola hidup sangat penting. Kebiasaan berolahraga hampir menjadi bagian dari kehidupannya. Iya, itu kehidupan saya, karena pekerjaan saya itu sangat penting bagi saya. Memang yang utama adalah keluarga, tapi pekerjaan juga jadi hal yang sangat penting. Saya harus peduli terhadap kondisi fisik diri sendiri karena sekarang saya sudah 49 tahun, ungkapnya. Saya sudah hampir 50 tahun dan itu tidak mudah. Itu yang membuat saya selalu berlatih dan pergi ke gym. Saya juga peduli terhadap kaki saya. Itu sangat penting, pungkasnya. Eksperimen Bojan bantu Alberto sampai. Jadi kayak begini, semuanya auto kaget. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak memungkiri peran Alberto Rodriguez di sektor pertahanan timnya sangatlah vital. Ini menjadi bukti bahwa Alberto Rodriguez berhasil melewati proses adaptasi secara baik setelah bergabung dengan Persib. Di awal musim, Bojan mengakui Alberto acapkali melakukan kesalahan fatal. Hasilnya, gawang Persib di awal musim benar-benar rapuh, terutama di 4 laga awal karena kebobolan sebanyak 10 gol. Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu memaklumi kesalahan yang dilakukan bek asal Spanyol tersebut. Baginya, ini adalah hal yang normal karena Persib menjadi tim pertama yang dibela Alberto setelah lama berkarir di tanah kelahirannya. Oke, bisa dilihat ketika dia baru tiba, dia memang banyak melakukan kesalahan. Tapi itu hal yang normal untuk pemain yang baru tiba di Indonesia, kata Bojan. Ia menjelaskan, Alberto memerlukan waktu adaptasi yang cenderung lebih lama. Akan tetapi ia tak mempermasalahkannya, karena kini Alberto sudah kembali di jalur positif dan mampu menunjukkan kontribusinya di dalam lapangan. Ketika baru bergabung, dia membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyatu dengan tim dan memahami perbedaan budaya, perbedaan gaya bermain, dan banyak hal lain yang tentunya berbeda, tutupnya. Keputusan sangat nekat dan berani Rahmat Irianto jelang Persib vs Bhayangkara di luar dugaan lakukan ini. Rahmat Irianto mendapat panggilan dari PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Indonesia dijadwalkan menghadapi Vietnam di Hanoi pada 2 Maret 2024. Sebelumnya PSSI juga sudah memanggil 2 pemain Persib, Edo Febriansah dan Mark Klok. Keduanya sudah bergabung sejak 12 Maret 2024 lalu. Berdasarkan surat PSSI nomor 12 lisensi AGB 224, TRAI 2024, Rian sapaan Rahmat Irianto diminta langsung bergabung di Vietnam pada 24 Maret 2024. Diharapkan yang bersangkutan, Rahmat Irianto sudah bergabung di Hanoi, Vietnam pada 24 Maret 2024. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih, tulis Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Pertandingan Indonesia kontra Vietnam ini merupakan pertemuan kedua di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia menang 1-0 berkat gol Egy Maulana Fikri. Sporting Direktor PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahjono merestui setelah berdiskusi dengan tim pelatih Persib. Kondisi Rian yang baru pulih dari cedera menjadi salah satu pertimbangan yang disampaikan Persib kepada tim nasional. Kami merestui Rian untuk bergabung timnas. Ini juga demi Indonesia. Kami dukung penuh keberhasilan tim nasional Indonesia, ucapnya. Media Vietnam protes keras, teriak-teriak tidak jelas karena latihan tertutup timnas Indonesia di Hanoi. Salah satu media Vietnam, Soha.vn, protes dengan latihan tertutup yang dilakukan timnas Indonesia. Menurut laporan media tersebut, timnas Indonesia tiba di Hanoi pada Sabtu 24 Maret 2024 pukul 14.00 waktu setempat dan segera menuju ke hotel tempat menginap.
3 jam setelah berada di hotel untuk istirahat, Shin Tae-yong kemudian menggiring anak asuhnya untuk mulai berlatih. Tempat berlatih timnas Indonesia ini di lapangan samping Stadion Maidin dan digelar mulai pukul 18.30 waktu setempat. Meski hanya latihan ringan yang digelar untuk memulihkan jet lag para pemain, namun Shin Tae-yong menggelarnya secara tertutup. Keputusan itu menimbulkan protes dari media setempat. Sesi latihan tim Indonesia seluruhnya merupakan sesi tertutup. Media hanya dapat bekerja selama waktu yang ditentukan pada sesi latihan resmi tim pada 25 Maret, tulis Soha. Media tersebut juga membandingkan situasi yang didapat timnas Vietnam saat bertandang ke Jakarta. Mereka menilai skuad The Golden Stars mendapat jatah lapangan latihan yang kurang privasi jelang menghadapi timnas Indonesia. Di Indonesia pekan lalu, tim Vietnam punya alasan untuk mengeluh ketika mereka diatur untuk berlatih di lapangan sepak bola yang kurang privasi, lanjut mereka. Alhamdulillah berkah di bulan suci Ramadan, proses pindah federasi beres, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen menuju debut timnas Indonesia. Proses pemindahan federasi untuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan sudah selesai. Dua pemain ini memang cukup dibutuhkan untuk timnas Indonesia saat ini. Mereka diharapkan sudah tersedia untuk laga melawan Vietnam yang akan digelar pada 26 Maret. Salah satu yang paling krusial adalah banyak pemain timnas yang tumbang karena kurang fit. Hadirnya Haye dan Ragnar akan jadi solusi bagi Shin Tae-yong untuk meracik skuad terbaiknya. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan memberikan bocoran terkait Haye dan Ragnar. Dia sempat menjalin komunikasi dengan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Dikabarkan bahwa dua pemain tersebut sudah tersedia untuk timnas Indonesia. Mereka bisa bermain melawan Vietnam pada yang digelar di Hanoi nanti. Sosok yang biasa dipanggil Bung Ropan ini melanjutkan, Haye dan Ragnar dipastikan sudah bisa bermain. Insya Allah sudah bisa bermain itu, kata Pak Marji. Berarti ini sudah dipastikan mereka akan tampil. Proses pemindahan dari KNVB ke PSSI itu sudah aman karena terus dikejar, pungkasnya.